kita mencoba melihat beberapa aspek dalam situasi yang nyata, kehidupan nyata, ada kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Ini paling gampang guru abad 21 itu ketika berbicara masalah keterampilan sosial. Karena apa? Keterampilan sosial ini nampak jelas ketika Mbak Muhayati misalnya syukuran karena anaknya sudah bisa berjalan. Itu nanti Mbak Hidayati, Mas Junianto, Mbak Rosalia, Mbak Leli, Mbak Sisi, Kak Fu siapa ini? Uswatun ya, Mbak Uswatun Hasanah, Mbak Winarti, Mbak Trisuwarni itu sudah langsung menyampaikan bahwa, weh, ikut berbahagia ya atas berjalannya anakmu. Atau misalnya Mas Junianto mau khitanan lagi gitu, weh ayo kita jagong lagi ke Mas Junianto yang mau khitanan lagi gitu, yang dulu belum beneran gitu. Lah itu kompetensi sosialnya luar biasa kan, bisa langsung aruh gupuh lungguh. Itu kalau misalnya kita datang ke rumahnya Mbak Leli, kita bertamu gitu ya, kita bertamu ke rumahnya Mbak Leli, itu Mbak Leli udah langsung, Mbak Leli, ini teman-teman hari Sabtu karena kita pulang pagi, ini mau silaturahim ke Mbak Leli. Wah langsung, oke, gerobak mie ayam sudah siap di samping rumah. Langsung gitu. Ini kan keren, kompetensi sosialnya kan keren, tanpa diminta loh. Nek, apalagi non sewu di daerah ya. Non sewu kemarin yang di daerah itu siapa ya? Saya ke rumahnya desa siapa? Selain Pak Romadi. Selain Pak Romadi, oh Junianto ya desa, oh ya desa-desa, berarti tidak jauh dengan Pak Romadi ya, sama-sama orang kampung ya. Nek Pak Romadi kan sudah indikasinya jelas, dari wajahnya kelihatan desit ini loh. Nah sehingga posisi ini jelas ketika kita bicara masalah kondisi di daerah, kondisi di desa, kondisi di dusun, itu kan posisi kita jelas-jelas bisa memahami bagaimana aruh, gupuh, lungguh itu tercermin betul dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini kompetensi sosial. Nah, kompetensi kepribadian juga begitu. Kompetensi kepribadian teman-teman itu, guru-guru itu nampak betul. Datang, nyon sewu, nek guru SD itu loh, saya sukanya guru SD itu kalau saya main ke SD itu. Oh, gak ada suaranya. Suaranya nggak masuk, suara Pak Romadi. Masuk, Pak. Oh, masuk. Oh, berarti mungkin ini seperti Mas Junianto kemarin beli HP tanpa sinyal, jaringan kadang pergi-pergi gitu ya. Oke, jadi gini, kalau kompetensi kepribadian itu jelas. Kalau kita nampak posisi di guru-guru SD itu kalau pagi ketemu nyon sewu, kalau saya melihat ya, datang itu anak-anak sudah berjabat tangan. Terus bapak ibu gurunya juga setiap ketemu pagi kalau kita di daerah itu, assalamualaikum, wah dos pundi kabaripun, sehat, bagas waras, orang tedas tapak paling pandi kan coba tahu karo tempe, hau-hau jawa mojo, mari-mari kersane Allah. Lah itu bagian-bagian say hello ketika kita ketemu dengan kolega, ketemu dengan teman, sejawat di sekolah. Itu bagian dari karakter, bagian dari kompetensi kepribadian yang luar biasa. Dan nuwun sewu, kalau guru-guru SD itu ketemu piyai yang lebih sepuh, itu mesti, wah nuwun sewu Bapak kados pundi pawartosipun, sehat selalu. Begitu toh? Nah, Mas Junianto itu coba praktekkan. Mbak Leli mesti juga ketemu bu kepala sekolahnya orang, hai Mbak Bro, kan enggak gitu toh? Mesti kan apa Mbak Leli? Mbak Leli kalau menyapa kepala sekolahnya pagi gimana Mbak Leli? Mic-nya dihidupkan dulu. Mic-nya dihidupkan dulu. Oh, harus pakai alat bantu dulu. Piye Mbak Leli, nek nyapa bu kepala sekolah gimana? Saya bapak kepala, Pak. Wah, ternyata ini Pak kepalane dhewe no rasa disapa nek. Nah, sekarang gini, kalau bu kepala sekolah, sekarang kita praktekkan ya. Bu Leli sebagai kepala sekolah, Pak Romadi sebagai gurunya. Bu Leli biasanya kepala sekolah SD itu kan pagi-pagi sudah berdiri di depan di depan pintu atau apa itu ya, berdiri sambil gini. Wah, berdiri gitu sambil pagi terus salaman, jabat tangan sama anak-anak sama gurunya. Nah, sekarang posisinya misalnya kita jam masuknya jam 7. Pak Romadi sebagai guru terlambat. Nah,
Saya akan praktekkan. Saya ketemu Bu Leli, langsung saya berjabat tangan. Assalamualaikum Ibu. Ibu ingkang sabar nggih. Ya, gitu. Kira-kira Bu Leli berani marah enggak kondisi seperti itu? Enggak. Karena apa? Karena kompetensi kepribadian gurunya sudah mangku dulu. Ibu ingkang sabar nggih. Ya, wis dikandani kon sabar mosok ya marah. Lah itu salah satu kompetensi kepribadian. Tapi aja dipraktekin lah ya. Sesuk Mas Junianto terus nelat ya, terlambat ketemu kepala sekolah, Bapak ingkang sabar nggih. Jadi kondisi-kondisi seperti itu memang itu bagian dari kompetensi kepribadian seseorang. Tetapi kalau saya yakin dan percaya guru-guru SD di Indonesia itu keren-keren. Jadi beliau datang sejak subuh sudah mulai bersiap. Jam 3 pagi sudah bangun, sudah nyiapkan sarapan masak lalu dimakan sendiri. Enggak ya, dimakan oleh keluarganya ya. Oh, sendiri. Tadi itu mungkin dari pagi sudah melakukan cuci baju, cuci piring, semuanya udah beres. Lalu pagi berangkat ke sekolah. Masuknya jam 7, sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah, sudah mengerjakan tugas, nyiapkan media pembelajaran, nyiapkan perangkat pembelajaran, dan akhirnya siap belajar dan membelajarkan diri bersama murid-muridnya. Sudah pasang action senyum 228. Lah itu bagian dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Sudah menyapa say hello. Hai, halo, halo, hai, 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 halo, 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 hai, hai. Nah, itu sudah menyapa dengan murid-muridnya dengan ceria seperti itu. Jadi kalau gurunya saja sudah ceria seperti itu, muridnya itu harus besengut itu ya bakalan. Tapi nek wajah-wajah sudah besengut pagi hari, ya tidak akan memantik motivasi semangat siswa-siswanya. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, harapan Pak Romadi, kita bisa bersinergi dalam kondisi yang memang betul-betul bisa kita lakukan upaya-upaya itu. Nah, kompetensi kepribadian sudah, sosial sudah, kompetensi pedagogi. Untuk memperkuat kompetensi pedagogi, keilmuan kita, Bapak Ibu tidak bisa lepas dan tidak bisa meninggalkan namanya yang kemarin saya katakan, belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Minimal sehari membaca 1 halaman, nggak banyak-banyak, sehari sehalaman sajalah. Berarti kalau 30 hari 30 halaman. Nah, 30 kali setahun berarti 365 halaman. Lumayan kan? Lumayan. Minimal besok pensiun itu ditanya pernah membaca? Pernah, setiap hari 1 halaman. Itu best practice. Gitu loh. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki kebiasaan itu, maka kebiasaan untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin nulis dan membaca, itu betul-betul akan nampak. Dan apa yang saya katakan itu akan menjadi salah satu bagian penting upaya keseharian kita. Keseharian yang harus kita lakukan dengan upaya untuk belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Karena dengan begitu akan terasa betul bagaimana kita bisa menikmati proses yang nantinya akan berdampak pada diri kita. Diri yang mana? Diri yang profesional, diri yang kuat materi pembelajarannya, diri yang kaya media pembelajarannya, diri yang kaya model pembelajaran inovatifnya, diri yang kaya metode pembelajarannya, diri yang kaya mampu mengendalikan kelas dengan berbagai strateginya, dan diri yang kaya dengan kompetensi soft skill dan hard skill. Sehingga kalau itu semua kita tata, maka kompetensi profesional yang kita lakukan nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Contoh begini, teman-teman dulu waktu mengajar pertama di SD, itu kan mohon maaf, siapa yang pertama berdiri? Coba diingat kembali pertama kali berdiri depan murid-muridnya. Kalau ndak pengalaman ngajar pertama ya waktu PPL lah, waktu PPL. Pertama kali berdiri melihat murid-muridnya, itu kok melihat saya terus ya? Murid yang sana kok itu ngelirik saya terus ya? Waduh, kenapa ya? Kenapa ya? Kan gitu. Sehingga posisinya kan agak berbeda saat itu. Bayangkan masa lalu itu menjadi kenangan, masa depan itu jadi harapan. Nah, karena sekarang sudah menjadi guru SD abad 21 yang mengikuti PPG, dan ini menjadi salah satu bagian yang terkeren dalam kehidupan Bapak Ibu. Ini sejarah. Bapak Ibu kan sejarah, pengen mencipta sejarah toh. Ikut PPG sekali ini saja toh.
Wah iya, itu sejarah. Jangan membuat sejarah berkali-kali. Wah Pak Romadi saya pengen buat sejarah ikut PPG 10 kali. Wah berarti kok lulus terus. Jangan. Jadi membuat sejarah PPG sekali aja. Jadi berarti sekali berarti kan langsung lulus gitu loh. Beres gitu loh ya. Itu harapan. Nah oleh karena itu teman-temanku yang hebat dan luar biasa, dalam PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan itu akan nampak betul bagaimana kita menghasilkan tiga pilar PKB. Jadi bagaimana kita melakukan inovasi atau menghasilkan inovasi pembelajaran. Dengan apa? Membuat media-media pembelajaran. Media-media pembelajaran. Pak Romadi kenapa membuat video-video materi-materi pembelajaran, video-video motivasi, video-video literasi di YouTube itu sebenarnya itu bagian Pak Romadi memperkaya materi kepada mahasiswa Pak Romadi. Kepada guru-guru, kepada peserta didik Pak Romadi. Karena apa? Pak Romadi tidak bisa ketemu langsung. Nek ketemu langsung setiap hari kita kan ada kesulitan diskusi, ini diskusi. Tapi karena kita tidak ada kesempatan untuk bertemu, maka Pak Romadi siapkan di media channel YouTube Pak Romadi itu. Maka disitulah mereka semua bisa melihat apa yang sebenarnya menjadi pilar kebersamaan kita. Nah, sehingga kalau pilar itu tertata, maka disitulah akan terrealisasi ide dan gagasan secara cemerlang. Nah, yang kedua, setelah kita bisa mencetak media-media pembelajaran inovatif, tidak harus mahal. Media-media pembelajaran itu bisa dari kertas, dari lidi, dari botol, dari apa saja, tapi kreativitas. Dan nanti kalau sudah bisa menjadi media pembelajaran yang baik, lalu didaftarkan ke hak ciptanya. Jadi teman-teman punya hak cipta ke Kemenkumham. Di provinsi masing-masing kan ada Kemenkumham itu, sehingga teman-teman guru SD abad 21 itu menghasilkan karya-karya nyata, ya. Nah, setelah itu teman-teman kita bisa menghasilkan karya dengan di media. Yang kedua, kita bisa menghasilkan karya dalam bentuk buku atau modul, atau dalam bentuk artikel jurnal ilmiah. Dan apalagi ini menjadi salah satu bagian penting ke depan untuk teman-teman bisa menulis, itu paling tidak akan ada karya-karya nyata yang bisa dilihat dalam posisi itu. Sehingga kalau posisinya itu menjadi salah satu bagian penting, Bapak Ibu menulis modul, menulis buku, itu akan menjadi karya nyata. Nah, untuk salah satu PKB, saya berharap ini nanti bersama Pak Romadi, coba teman-teman nanti kalau semoga tidak memberatkan, dan ini bagian Pak Romadi biar ada karya nyata kenangan dari peserta 35 guru SD yang keren dan hebat dan luar biasa ini. Silakan teman-teman bisa menuliskan best practice-nya, best practice pembelajaran selama daring, ya. Best practice pembelajaran selama daring ataupun selama Bapak Ibu jadi guru SD, dituliskan, ya, dituliskan. Nah, setelah itu nanti disertai CV ringkas. CV ringkas kira-kira 2 paragraf sama foto yang keren-keren kayak ini, ya. Foto-foto yang keren-keren gitu. Lah nanti terus di posisi itu silakan dituliskan CV singkatnya dengan foto setengah badan kayak gini. Terus nanti CV ringkasnya, namanya siapa, tanggal lahir berapa, ngajar di mana, mungkin karya-karya apa, semangatnya apa, ya, kira-kira 1 paragraf gitu. Nanti jadikan 35 tulisan, lalu di email ke emailnya Pak Romadi, ya, di email ke emailnya Pak Romadi. Nanti akan Pak Romadi terbitkan jadi buku. Setelah saya review, nanti saya buat kata pengantar, Pak Romadi juga nulis, jadi nanti kita berkolaborasi. Nah, itu bukti karya PKB kita. Nah, PPG jalan, outputnya kita menghasilkan karya buku Bunga Rampai. Keren kan? Nah, nanti saya terbitkan buku ber-ISBN, bisa juga untuk penguatan. Jadi seluruh PPG dengan membawa ini loh karyaku bersama Pak Romadi. Keren kan? Kira-kira sanggup apa enggak? Ini sepanjang tidak memberatkan loh ya, sepanjang tidak memberatkan. Tapi kalau memang harapan saya tidak berat, karena menulis itu bagian dari komitmen seorang guru dan seorang dosen, ya. Sehingga hasilnya nanti akan bisa menjadi salah satu hal yang nyata, kita bisa menghasilkan karya itu. Itu untuk menulis buku dan menulis modul ataupun menulis artikel jurnal ilmiah. Sehingga kita akan bisa bersinergi di situ. Nah, kemudian satu lagi, ketika kita sudah menghasilkan karya-karya nyata di PKB itu, selain pengembangan media inovatif monumental, itu
menghasilkan karya buku atau karya modul ataupun artikel jurnal. Nah, satu lagi adalah pengembangan diri. Nah, upaya hari ini Bapak Ibu mengikuti PPG ini adalah bagian upaya pengembangan diri. Pengembangan diri untuk menjadi profesional, dan itu semua menjadi salah satu bagian penting bagaimana Bapak Ibu guru bisa menghasilkan karya-karya nyata. Karena karya nyata itu tentu akan bisa berdampak betul gitu. Nah, oleh karena itu dalam pengembangan PKB untuk guru abad 21, teman-teman harus bersinergi dalam beberapa dimensi yang berkaitan dengan teknologi, dimensi yang berkaitan dengan dunia pembelajaran di kelas dan luar kelas, dimensi yang berkaitan dengan kolaborasi. Nah, ini termasuk yang Pak Romadi ajak menulis bersama tadi adalah bagian kolaborasi. Maka nanti terjadi sebuah sinergi pemantik motivasi yang menginspirasi untuk multi generasi, khususnya multi generasi abad 21 di NKRI. Disitulah kontribusi kita sebagai guru dan dosen untuk turut serta membangun kemajuan dan kejayaan NKRI melalui guru SD yang hebat dan luar biasa. Keren, tepuk tangan dulu ya. Pokoknya guru-guru SD kita itu mantap, luar biasa. Oke, jadi itu untuk mengembangkan 4 kompetensi inti. Kita akan mengembangkan dalam PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan itu bisa dalam bentuk tulisan, membuat media monumental, dan juga pengembangan diri. Itu yang harus dilakukan sesuai dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009. Saya tulis bukunya itu pengembangan keprofesian berkelanjutan berbasis PKG dan PKB. Seperti nanti kalau teman-teman bisa buka di PPT yang saya kirimkan kemarin, itu ada di dalamnya. Pengembangan keprofesian guru berkelanjutan melalui PKG dan berbasis PKG dan PKB. Itu diberlakukan sejak tahun 2013. Bahkan sejak 2008 sudah diundangkan, tapi diimplementasikan baru tahun 2013. Dan sampai sekarang guru-guru masih mengalami kadang kesulitan untuk mengembangkan keprofesian berkelanjutan. Padahal itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari, itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak ada kata sulit ketika ada kemauan. Dan disinilah kekuatan kita untuk senantiasa bisa memberikan dampak nyata yang sinergis bersama kita semua. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan atau umpan balik yang mau disampaikan ke Pak Romadi terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru-guru abad 21. Silakan, ada enggak? Silakan, kalau ada pertanyaan atau umpan balik. Ada? Saya Pak. Yo, Mas Arif. Saya Pak, Pak Masidi ya. Siapa? Masidi dari Ngawi. Oh, dari Ngawi. Ayo, Mas Marsidi dari Ngawi, silakan. Bagaimana Pak cara supaya semangat kita itu selalu stabil ya? Oh. Semangat, datang loyo, datang semangat lagi. Ya. Siap. Motivasinya bagaimana? Ya, Mas Marsidi. Itu wajar, itu manusiawi. Jadi kadang lelah kita jadi loyo, kadang semangat. Jadi cuma nggak stabil gitu ya. Nah, untuk bisa menstabilkan itu, semangat itu dibangun dengan semangat dalam diri kita. Bahwa bagaimana diri kita itu punya nilai kebermanfaatan. Menurut Ustadz Junianto, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kayak gitu ya. Nah, lalu menurut Ustazah Rosalia, itu dikatakan bahwa ketika kita berbuat baik bagi orang lain, maka Tuhan pun akan membukakan kebaikan yang lain melalui jalan-jalan yang lain. Gitu. Nah, kemudian kalau kita menyampaikan sebuah hal yang positif, maka akan memantik nilai positif yang lain. Nah, artinya Mas Marsidi, kalau teman-teman ini senantiasa punya pegangan bahwa kemarin yang saya katakan,
komitmen menjadi guru abad 21 itu dimulai yang pertama adalah niat. Lah, niatkan semuanya untuk ibadah. Nih, kalau kita menjadi guru, jadi dosen, jadi pengajar, jadi pegiat literasi, semuanya itu niatnya untuk ibadah, maka insya Allah mengalir. Tidak ada rasa lelah dalam tubuh kita karena semuanya kita niatkan untuk ibadah. Nah, kalau niatnya untuk ibadah, itu akan bisa bersinergi semuanya. Karena Allah akan memberikan kebaikan dari berbagai pintu yang diwujudkan. Lah, pola-pola ini saya baru saja tadi malam itu ada kawan berdiskusi terkait dengan Pak, saya itu di tempat kerja saya itu gini loh Pak, ada yang pendapatannya tinggi tapi kinerjanya nggak sebanding dengan pendapatannya. Lalu ada yang pendapatannya rendah tapi kerjaannya melimpah-limpah gitu. Artinya pekerjaannya numpuk-numpuk tapi sisi gajinya nggak sepadan dengan apa yang dia kerjakan. Nah, itu lalu dia mengatakan bahwa orang yang mungkin gajinya setumpuk tapi pekerjaannya tidak sepadan, maka Tuhan akan mengambil kelebihannya itu dengan cara yang berbeda juga. Tapi kalau orang bekerja, pekerjaannya setumpuk tapi nilainya juga tidak sepadan dengan pekerjaannya, maka Tuhan akan menambah rezekinya dari pintu-pintu yang lain. Jadi semangat untuk bersinergi ini kita bangun. Yang pertama niat untuk ibadah, yang kedua untuk membangun tali silaturahmi, Mas Marsidi. Jadi kalau tali silaturahmi itu selalu kita bangun, selalu kita kuatkan, maka akan membuat kekuatan kita tujuh kebaikan akan mampir ke tempat kita. Jadi meningkatkan, memperbanyak rezeki kita, memperpanjang umur kita, kemudian menambah persaudaraan kita, dan banyak lagi nilai-nilai kebaikan yang akan mampir ke kita, menambah ilmu kita, dan itu menjadi salah satu bagian penting. Jadi niatkan untuk ibadah, yang kedua bersilaturahmi, memperkuat silaturahmi, yang ketiga nih membangun kerjasama, super team. Jadi kita jangan sendirian, Mas Marsidi. Maka ini sudah ada super timnya dengan timnya PPG ini, jadikan super tim ini untuk saling memantik motivasi. Maka kenapa Pak Romadi selalu berbagi video-video itu, sebenarnya Pak Romadi juga dalam rangka memotivasi diri sendiri, juga memotivasi teman-teman. Kalau kiranya video-video Pak Romadi bermanfaat, bagikan pada grup-grup guru-guru yang lain, maka itu akan saling berbagi. Pahalanya tidak hanya untuk Pak Romadi, teman-teman juga dapat pahala. Itulah namanya ilmu bermanfaat. Jadi kalau 3 pahala yang tidak akan pernah putus itu kan ada amal jariah, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak soleh dan solehah. Jadi kalau itu kita lakukan sinergis, maka akan berkesinambungan. Dan semangat itu terpantik, semakin terpantik. Dan disitulah kekuatan kita, membangun semangatnya. Jadi kalau posisi kita sering kan dikatakan, lupa saya sangat sibuk Pak, ini. Iya, sangat sibuk. Tapi posisi kesibukan kita itu bergantung kita. Kalau kita menjalankan dengan enjoy, menjalankan dengan senang, menjalankan dengan bahagia, rasanya juga akan menjadi energi positif. Senyum tetap mengembang 228, semangat tetap bangkit, dan harapan akan terpantik. Sehingga disitulah kekuatan kita untuk menghasilkan karya-karya nyata. Nah, salah satunya Mas Marsidi manfaatkan, ada teman sejawat di SD, teman sejawat di sekolah, ada anak-anak pelajar kita, itu adalah kolega kita, itu adalah keluarga kita, yang harus kita jadikan satu kekuatan bahwa mereka memotivasi kita, mereka menjadi kekuatan kita, maka sinergikan bersama-sama. Nah, disitulah kekuatan yang harus kita lakukan. Itu untuk Mas Marsidi. Nah, sekaligus saya bacakan ini putus murid saya yang tunawicara dan tunarungu, ini Mbak Uswatun ini pakai tulisan Pak karena suara putus-putus. Kebetulan murid saya ada yang tunawicara dan tunarungu, kemudian anaknya nakal, sering membuat nangis siswa yang lain. Pendekatan dan metode apa yang tepat untuk anak tersebut? Pendekatannya adalah dengan hati, mendidik dengan hati, bukan dengan emosi. Karena Tuhan itu memberikan keunggulan dari sisi kelemahan yang dimiliki anak-anak lain. Teman-teman bisa melihat, ada yang dari Klaten,
Tidak ada ya. Itu yang pernah kenal Mas Didi Kempot almarhum. Kenal ya? Didi Kempot sampai tidak kenal yo bangetan. Itu penyanyi ambiar yang luar biasa, ya. Nah, terus kenal itu si anak kecil yang dari Klaten itu siapa? Yang dilatih untuk nyanyi Mas Didi Kempot itu loh. Yang nyanyi Bapak. Siapa itu, Mbak? Namanya? Bapak Siapa? Arda. Nah, Arda. Cocok. Berarti maksud saya Bapak Ibu mengenal si Arda. Arda itu termasuk anak ABK, tapi dia punya kelebihan dan keunggulan lain. Nah, itulah Bapak Ibu bisa melihat teman-teman kita yang ada di sekolah-sekolah inklusi, mereka punya kekurangan tapi juga punya kelebihan. Nah, disinilah kebesaran Tuhan. Maka ketika kita mendidik dengan hati, ya dengan pendekatan, kesabaran, dan itu tentu akan berdampak untuk kita semua. Dan kita tidak boleh putus asa. Kita tetap harus memiliki semangat untuk merangkul semuanya. Tidak boleh membeda-bedakan. Sebagai sosok guru abad 21, kita harus semangat. Apalagi Bapak Ibu guru SD ini merangkul semua komponen dari murid kelas rendah dan kelas tinggi. 1, 2, 3. Ini luar biasa loh. Bapak Ibu yang ngajar kelas rendah, saya yakin pernah toh masuk kelas, Bu, pipis. Nah, Bu pipis tapi anaknya sudah pipis di katok, di celananya. Bu, tapi ternyata sudah di celananya. Itu mungkin Bapak Ibu pernah alami hal-hal semacam itu. Karena saya mendapatkan cerita guru-guru SD yang kelas rendah itu sampai seperti itu. Jadi kondisi real mereka itu memang mengalami, dan ini semua dilakukan dengan hati. Maka kemarin saya katakan contoh real model guru sejati yang terus mengembangkan keprofesian berkelanjutan itu seorang ibu. Nah, ibu itu betul-betul menjadi model guru sejati yang harus diteladani oleh kita. Nah, kemudian ini ada upaya bagaimana mengaitkan makna belajar mandiri dalam hubungannya dengan pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, begini Mbak Zulaiha, ya. Zulaiha. Nah, itu. Jadi Mbak Zulaiha ketika mengembangkan keprofesian berkelanjutan dengan kemandirian, betul. Jadi ketika saat pandemi ini, mohon maaf, kita harus membangun situasi yang mampu memotivasi diri sendiri. Pak Romadi untuk memotivasi diri sendiri untuk tetap berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Pak Romadi setiap hari mewajibkan diri untuk menulis apapun. Bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk coret-coretan pengalaman harian, bisa dalam bentuk artikel, bisa dalam bentuk apapun, tapi selalu kita tuliskan. Pengalaman hari, misalkan kita melihat matahari terbit dari timur, ceria, sinarmu menyinari bumi, aku tetap ada bersamamu, akan selalu bahagia. Oh, jadi puisi pagi hari ini. Kalau sehari menghasilkan 1 puisi, berarti 30 hari 30 puisi, 3 bulan berarti 90 puisi, 4 bulan 120 puisi. Diterbitkan sudah menjadi antologi puisi. 4 bulan 1 buku antologi puisi. Oh, keren ya. Jadi itu bagian-bagian upaya nanti ketika dikembangkan, teman-teman jadilah sebuah karya pengembangan keprofesian berkelanjutan secara mandiri. Kalau sendirian masih berat, lah teman-teman bisa melakukannya berkolaborasi dengan temannya. Pak Romadi saya sendirian belum mampu, ya berarti berkolaborasi dengan teman. Maka di situ nanti akan bisa kita kaitkan berkolaborasi berdua, bertiga, berempat, semuanya akan berkarya. Nah, ini satu lagi pertanyaan. Pak mau tanya bagaimana cara untuk kita menulis kalau dalam pengetahuan pemilihan diksi saja kurang memahami. Tidak ada yang kurang, hanya belum lebih. Belum lebih, tidak ada yang kurang, hanya belum lebih. Lah, kuncinya kalau kita ingin memiliki repertoar bahasa yang lebih, ya kita harus banyak membaca. Nih, media baca kita sekarang banyak sekali. Kita buka perpusnas.go.id, itu semua bahan bacaannya banyak. Lalu kita bisa juga buka media-media yang lain, itu bahan bacaannya juga banyak, seperti di digital.id, rumah belajar kemendikbud.go.id. Lalu di jenengan buka aja perpustakaan digital, nanti di Google itu akan banyak perpustakaan digital dari kampus-kampus di seluruh Indonesia. Lalu di perpustakaan sekolah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan wawasan kita. Maka upayakan, wajibkan mulai sekarang sehari itu minimal membaca 1 halaman, minimal 1 halaman. Nah,
Lalu saya selalu sarankan kalau memungkinkan kiranya teman-teman ini bisa sehari 1 halaman, lalu nanti meningkat setelah itu di minggu kedua naik 2 halaman, minggu ketiga naik 3 halaman, maka secara bertahap itu akan nambah repertoar kita. Kalau kita sudah banyak repertoar, maka kita tuliskan ide dan gagasan itu. Nanti maka berliterasilah dengan teratur lisan, rajin menulis dan membaca itu akan menjadi kebiasaan yang kita lakukan. Dan itu tentu Mbak Triswarni kalau belum mencoba, sebenarnya hanya 3 langkah untuk membuktikan bahwa teman-teman bisa menulis itu hanya 3 lakukan dengan 3M. Menulis, dan menulis. Maka jadilah tulisan. Gitu. Walah Pak Romadi nek ngono saya juga tahu. Iya, tapi belum pernah dibuktikan toh. Nah, sekarang dibuktikan. Coba ini nanti dibuktikan, masing-masing buat 1 puisi. 1 puisi ungkapan rasa hari ini saja. Nanti sore kita buktikan siapa yang sudah menghasilkan puisi. Ya, misalnya saya katakan gini. Gemerlap cahayamu, tak pernah lekang oleh waktu. Melihat wajahmu menjadi penyemangatku. Tetapi aku selalu rindu saat kau tersenyum padaku. Dikala itulah aku akan ada untukmu. Iya, keren ya. Jadi selalu kondisi guru itu akan ada di situ. Dinantikan dan dirindukan oleh murid-muridnya. Maka jadilah guru yang dirindukan oleh murid-muridnya sepanjang hayat. Karena disitulah kekuatan doa akan mengalir untuk kita, dan kita akan selalu bersemangat, dan kita akan memberikan kontribusi untuk negeri dengan berbagai aneka ilmu yang kita miliki. Ya, ini ada 1 pertanyaan lagi. Pak, mau tanya, tadi kita ada tugas apa? Maaf gak dengar sebab kendala sinyal. Gak apa-apa, yang penting masih seger waras, bisa bernafas dengan baik, itu sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi posisinya di situasi seperti ini pokoknya harus serba kita maklumi. Bahkan sinyalnya, Pak, sinyalnya putus-putus. Iya, wong goyang Dewi Persik aja ya kadang goyang putus-putus kan gitu ya. Goyang patah-patah gitu. Jadi posisinya ya bervarian. Nah, tugasnya tadi kalau saya katakan tadi, ayo kita nulis bersama-sama. Jadi nulis bersama-sama itu nanti nulis best practice ya, nulis best practice yang nanti akan bisa kita jadikan 1 tulisan. Nanti tak sampaikan di WA grup kita ya. Nah, kemudian ini Mbak Kunantun, bagaimana cara mengatasi anak yang sulit berkomunikasi di era pandemi ini padahal siswa tersebut bisa berbicara dan mendengar. Anak itu hanya berkomunikasi dengan ibunya. Lah, ini berarti karena posisi jarak, Bapak Ibu yang berkomunikasi dengan orang tuanya. Lah, kalau sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, nanti akan bisa kita temukan posisi yang berkelanjutan, sehingga nanti hasilnya ketika kita berbicara masalah komunikasi kita dengan orang tuanya, maka di situ akan bisa kita kuatkan bersama-sama, sehingga real nanti akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita menghasilkan karya nyata untuk bisa dikaitkan dalam proses pembelajaran, sehingga nyaman dan enak. Sebagai guru abad 21 kita akan tetap bisa melakukan proses pembelajaran dan keindahan nyata untuk menjadi guru yang dirindukan karena kesabaran kita, karena kebijaksanaan kita, karena keteladanan kita, dan juga karena inovasi dan kreativitas yang selalu kita berikan kepada murid-murid kita. Begitu teman-temanku yang hebat dan luar biasa untuk pemanasan pagi hari ini. Semoga kita tetap bersemangat bersama-sama merealisasikan ide dan gagasan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bersama-sama anak negeri. Kita teriakkan yel-yel kita, aku cinta guru Indonesia. Aku bangga guru Indonesia. Guru Indonesia luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang saya katakan yel-yelnya gini. Untuk guru SD nih. Yel-yel untuk guru SD. Kalau saya katakan guru SD pasti ya. Guru SD pasti. Yang kedua kalau saya katakan Indonesia kreatif dan produktif. Jadi kalau saya katakan guru SD di Indonesia pasti kreatif dan produktif. Gitu ya. Yuk bersama-sama. Guru SD pasti di Indonesia kreatif dan produktif. Guru SD di Indonesia pasti kreatif dan produktif. Luar biasa. Baiklah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa,
Semoga teman-teman bersemangat, senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa di Istana Arfus tercinta. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena dengan tulisan kita akan membangun keabadian, dan semangat itu akan memantik motivasi, inspirasi, dan imajinasi kita untuk multi generasi Indonesia. Selamat dan sukses untuk selalu belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.